Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Diho Praditya NPM 2375866 dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi di sini saya akan mengerjakan challenge ya tentang migrating a database to Amazon RDS. Di sini challenge dari Kevlab ya. Di sini milik-milik 6. Di sini saya sudah membuka, data sudah startup, dari sini sudah berwarna hijau ya. Kita klik dulu. Ini kita seperti biasa. Aduh, ini belum logout ya dari sebelumnya ya. Oke, kita hapus, kita klik lagi. Nah, ini kita biarkan tadi ya. Jadi di sini itu kita akan di sini Cafe harus menggunakan single Amazon atau di situ ya untuk host web server database. Oke. Jadi di sini Martha atau istrinya Frank yaitu menggunakan data untuk accounting planning untuk melihat atau membuat plan ya home ini. Oke. Jadi finalnya itu tim Martha itu mau apa ini? Oh bisa ini ya technical learning investasi that need to migrate manage database ini untuk manage database ya. Ini adalah overview. Intinya itu kita akan membuat database RDS database instance lalu ekspor data dari MariaDB database menggunakan MySQL DAM lalu connect SQL client ke dalam RDS database lalu migrasi data dari MariaDB database apa nih yang berjalan di EC2 instance ke dalam RDS database instance. Lalu konfigurasi web application untuk menggunakan new RDS database instance untuk penyimpanan data. Ini adalah sebelumnya ya, sebelum kita menjalankan web. Jadi di sini di VPC di zona 1 itu kita menggunakan public subnet ya itu ada instance tuh di menggunakan Amazon Linux tuh Apache Web Server, MariaDB, PHP, lalu Cafe application. Ya, jadi di cafe application ini ada role IAM, lalu secret management storage, database connection parameter, lalu di sini connect juga dengan akses di situ instance using session management browser Shield ya, baru ke user. Setelah itu, ya kita akan membuat sebuah database di dalam private subnet pada zona 1. Ya, ada di zona 1. Nah, di sini jadi kita tidak menggunakan maksudnya memindahkan MariaDB yang awalnya masih ya, satu instance, kita menggunakan namanya RDS ya di sini. Jadi MariaDB kita pindah. Nanti kita akan migrate ya ke dalam database baru. Masih sama, masih sama seperti sebelumnya ya untuk mengakses ke web server ini dari user ya. Tapi intinya kita hanya memindahkan database atau membuat database ke dalam uh, subnet yang berbeda ya. Oke, seperti itu saja. Langsung saja kita buka labnya. Challenge-nya maksudnya di sini kita akan business request creating RDS instance for application challenge. Oke. Di sini kita akan membuat RDS. Oke, berarti di sini kita klik hmm, ya berarti sini kita klik langsung RDS ya. Oke, ini ya jalur Pak Aurora. Oke, kita klik. Setelah itu kita ke database. Oke, kita creating a database. Nah, di sini kita akan pilih menggunakan celah. MariaDB. Ini MariaDB ya. Lalu kita pilih dev test. Ini versinya kita biarkan saja ya. Dev test. Lalu di sini untuk database identifier ini. Oke, database. Oke. Lalu di sini user tetap admin ya. Lalu di sini nih untuk password. Berarti di sini kita pakai self. Jangan lupa kita pakai self management ya. Oke. Lalu kita paste. Selanjutnya instant configuration choice
ini ya, description class. Oke, kita pilihnya yang mikro ya. Benar ya? Ini kita pilih yang musik itu kayak gini ya. Oke, ke 20. Nah, ini kayaknya kita save. Ini kita save dulu ya. Pakai lupa. Notepad. Oke, sudah. Tadi kita sudah sampai nih ya, 20. Wah, terus affiliate do. Oke, untuk connectivity pakai lab ini ya. Ini subnet grupnya ini DB subnet group ini ya. Ini yang beda ya. Oke, DB subnet group, public access, no, existingnya pilih exist, sabar, pilih ini kita terus pilih yang ini ya. Nah, sudah zonanya biar affinity zone kau pilih S1 ini ya, yang sudah monitoring hmm, ini di sini ya. Ini monitoring clear tadi dibiarin ya TCP-nya, monitoringnya dihapus. Habis itu kita create. Oke, Bismillah. Benar ya, coba kita tunggu dia sampai membuatnya ini kita close saja. Nah, lalu kita ke task 2, analisis the existing cafe application deploy. Berarti kita ke EC2. Ini kita tunggu sampai ini ya. So, kita ke EC2-nya ini ya. Kita open ini aja. Kalian nunggu database-nya ya. Nah, di sini kita itu disuruh untuk eh, buka ya. Berarti ini kita klik aja. Atau kita buka juga bisa di detail. Kita copy ini. Kita paste. Slash cafe. Ini bisa ya. Ini kalau buka menu, muncul aja. Muncul ya. Terus kita di sini suruh order. Terus kita lihat history ini juga ini. Submit order. Dan history. Oh ini, banyak kan ya. Oke. Kita cek database-nya. Masih creating itu lama ya. Terus di sini kita connect to access menu, choose connect. Di sini. Ini ya connect. Ini langsung connect aja ya.
Oh, pilih session. Daftar dulu. Lalu di sini kita masuk ke listnya ya. Ini masuk ke listnya aja ya. Lalu ini kita upload. Masukkan. Itu belum. Ini ngapa setiap buat itu lama ya? Oke. Berarti ini sudah ya. Ini sudah masuk. Lalu kita masuk ke challenge 2. New business requirement exporting data dari data yang lama ke dalam database yang baru. Kita migrate yang ini kita cek saja memang versionnya 15 ya. Ini running aktif. Oke, berarti kita masuk ke sini. Oh, pilih secret dulu. Berarti di sini ya. Ini secret manager. Setelah itu baru kita ke cafe password. Kita klik ini sebetulnya ya. Passwordnya itu ini. Restart. Berarti ini kita masuk dulu. Sini. Dari kita ke sini kita copy semua ya. Oke, masuk. Selanjutnya itu kita show. Nah, ini isinya ya. Kita select item. Ini banyak dah. Number order segala macam. Lalu di sini kita exit. Ini masih ke database yang lama ya. Nah, baru di sini kita jalankan SQL down. Kita enter, passwordnya masih sama. Oke, sudah kita jalankan. Lanjut kita masuk ke OLS, kita cek dulu. Ini sudah ada belum? Oke, sudah ada ya. Coba kita cek. Cek dulu. Oke, ini isinya ya. Oke. Lanjut kita ke task 4 working up. Tips kita buka. Di sini kita sudah 114. Price detail. Kita buka.
Sudah. Hmm, ini gimana sih cara nge-flush? Set, set. Nah, kita fullkan lagi. Ini kita MySQL, RDS endpoint. Oke. Ini untuk connect ya. Kalau untuk ini ya, terus gimana kalau udah connect portnya. Oh ini endweb untuk ngecek. Oke. Tadi password yang baru tuh mana tadi? Ini ya. Kalau yang lama, aduh sama-sama takut takut salah salah. Yang lama ya. Oke. Nah, ini kan kita data base. Oh, ini tadi udah ya. Di sini sudah available ya. Kita buka. Kita di sini cari ini ya, PPC. Ini kita klik. Ini kita buka ya security groupnya. Nah, lalu kita edit infonya. Jangan lupa di sini tadi kita suruh menambahkan untuk ini SQL. Eh, SQL Aurora ya. Di sini kita tadi suruh yang SG. Yang SG ini ya. Terus kita save rules. Warna hijau sudah tambah. Lalu kita ke titik nomor satunya. Kita ke sini. Yes. Nah ini kita ke sini ya. Ini RDS ya. Ke database. Ini kita buka. Kita cari endpointnya. Terus kita ke sini, kita paste. Nah, terus kita Bismillah, kita passwordnya berarti dia password yang baru ya. Kita paste, enter. Oke, alhamdulillah masuk. Selanjutnya itu kita ke 4 ya. Oh sudah ini ya, udah masuk ya. Nanti kita oh ini show database. Oke, apakah sudah sama? Sama ya di sini ya, muncul nice. Maka kita exit. Nah, sudah. Selanjutnya itu kita ke challenge 3. Jadi di sini ini untuk oke. Kita akan masuk, kita akan mulai untuk import data. Tadi kan sudah kita ekspor ya sampai ke RDS ini ya. Nah, di sini kita akan tadi kan dari yang lama itu kita ekspor ke menjadi ini ya, backupnya ya. Nah, dari sini nanti akan kita import ke dalam RDS yang baru. Jadi kita paste. Nah, ini saya gitu ya. Ini kita hapus. Kita ke sini. Endpointnya kita copy. Kita paste. Save. Kita enter. Passwordnya itu password yang baru. Sudah. Oke, berhasil ya. Setelah itu kita coba login. Sini, ya kan? Kita paste. Masuk. Dari di sini ya.
Coba kita di sini show database. Nah, sini. Harusnya sama. Show database. Order, oke sama ya. Nah, coba database. Apa kita import? Nah, lalu kita connect Cafe application ke dalam database baru. Nah, ini kan database lama, kita sudah buat database baru ya. Sekarang kita connect ini, kita baca dulu. Secret. Lalu kita after public ini PHP page ini tes apakah sudah connect. Nah, ini kita stop MariaDB-nya. Oke. Berarti sekarang itu kita cek dulu ya. Oke, di sini kita punya cek seperti endpoint ini kita copy URL. Kita sekarang ke secret manager. Ini kan secret manager. Terus kita ke ini. Nah, ini kita ganti passwordnya. Edit, set, paste, sampai dia ganti password yang baru. Oke. Selanjutnya itu kita ke DB user. DB user juga sama ya. Ini root. Edit kita ganti admin. Karena tadi kita buat yang baru tuh namanya admin ya. Nah, sudah. Selanjutnya itu kita secret lagi. Nah, baru di sini kita ubah DB URL-nya. Kita arahkan ke dalam database yang baru. Ya, lalu kita copy ya. Di sini kan masih EC2 ya. Kita tambahkan apa kita ganti ke sini. Save. Nice. Harusnya dia sudah aman harusnya ya. Nah, berarti sekarang itu kita tinggal coba stop MariaDB yang ada di dalam EC2. Di sini. Oke. Lalu selanjutnya itu kita load untuk dan lihat tabel history-nya. Kamu bisa ya order history. Alhamdulillah. Nah, lalu kita di sini ada from the cafe everyone happy, oke. Jadi kita submit. Yes. Harusnya berhasil ya. Jadi di sini kita sudah berhasil migrate. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, 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 bismillah. Oke, ready? Alhamdulillah berhasil. 25/25. Oke, kita sudah selesai. Oke, itu saja dari saya cara pengerjaan dari modul 6 ya, tentang challenge Cafe Lab, tentang migrating a database to Amazon RDS. Jadi kita tuh sebelumnya membuat database di dalam EC2. Nah, lalu kita membuat Amazon RDS pada subnet yang berbeda. Nah, lalu kita migrate dari database di EC2 pindah ke dalam Amazon RDS. Setelah itu database dalam EC2-nya kita disable. Oke, itu saja dari saya. Banyak kurang bisa mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari modul yaitu lebih brief ya dari migration lab dari modul 6. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah when you create your Amazon RDS MariaDB database, why did you not create a standby instance? Dan yang kedua, where did you get the password that you used to connect to the MariaDB database that runs on the EC2 instance? Ya, jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu ketika kamu membuat Amazon FBS database, kenapa kamu tidak membuat sebagai standby instance ya? Lalu kedua, kenapa di mana kamu dapatkan password untuk kamu gunakan untuk connect ya ke MariaDB database yang berjalan pada EC2 instance. Nah, jadi jawabannya itu sudah kita lakukan sebelumnya karena saya lupa untuk menjawabnya ya. Jadi ini sudah membuat jawabannya ya. Nah di sini ya. Jadi yang pertama itu jadi di sini kita tidak memilih untuk membuat standby database ya. Karena kita di sini akan menggunakan template dari DevTest ya, pengembang dan penguji yang fokus pada efisiensi biaya dan sederhana konfigurasi. Dan pembuatan standby instance hanya diperlukan pada lingkungan produksi atau produksi untuk meningkatkan ketersediaan tinggi atau high availability. Kalau memiliki fitur multi A Z deployment. Nah, namun, pada skenario ini tujuannya adalah menguji proses migrasi. Jadi kita kan yang awalnya kita masih pada EC2, dan di sini kita membuat sebuah RDS ya, Relation Database Service yang bernama RDB gitu. Jadi dia tidak satu dengan instansinya gitu. Jadi kita menggunakan database yang terpisah. Nah, tujuannya untuk menguji migrasi bukan memastikan flyover otomatis. Lalu, menambahkan standby instance akan meningkatkan biaya dan waktu pembuatan database. Lalu lingkungan lab sudah memiliki terbatas sumber daya dan tidak membutuhkan redundansi. Nah, jadi opsi di instance adalah pilihan untuk menyesuaikan dengan konteks pengujian dan pembelajaran. Nah, jadi kalau untuk aplikasi besar, misalnya seperti anggap aja seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain sebagainya, itu mungkin saja dia menggunakan kalau menggunakan AWS jadi menggunakan fitur ini ya, standby instance ya, karena untuk ketersediaan yang tinggi ya, karena dia kan untuk menyimpan data yang banyak gitu kan, dan diakses oleh banyak orang juga gitu. Nah, kalau untuk lab ini untuk menggunakan standby instance itu kayak terlalu besar gitu kan, kurang cocok gitu. Dan kita juga tidak bisa memilihnya karena di lab ini juga dibatasi untuk pembelajaran ya. Jadi hanya bisa mengikuti sesuai dengan instruksi pada lab ini. Nah, yang kedua, di mana kamu mendapatkan password untuk connect ke dalam MariaDB database yang jalan di S1. Nah, di sini ya. Di password untuk terhubung ke database MariaDB yang berjalan di S1 instance diperoleh dari layanan AWS Secret Management Manager ya. Nah, langkahnya dalam membuka AWS Secret Manager Console, memilih secret bernama cafe DB password, lalu mengklik secret value untuk melihat nilai password. Nah, lalu menyalin nilai tersebut, lalu menempelkannya pada saat menjawab perintah MySQL min u root min p. Nah, jadi password ini digunakan oleh aplikasi cafe untuk mengakses database lokal MariaDB dan juga digunakan sebelum proses ekspor menggunakan perintah MySQL.
kurang lebih seperti itu. Ya, itu adalah cara untuk mendapatkannya ya. Kalau di sini itu, di sini ya. Bukan, ini kan untuk importing sebelumnya. Nah, di sini ya untuk working with database ya kalau nggak salah. Kalau atau di sini. Oh ini untuk di ini ya di apa namanya di langkah nomor 3 ya di challenge 2 dan sini kan sudah dijelaskan ya mengambil password database dari AWS Secret Manager slash cafe slash db password. Nah seperti itu cara-caranya. Oke, kurang lebih cukup sekian untuk menjawab tentang debrief migration lab pada modul 6 untuk challenge cafe yaitu migrating a database to Amazon RDS. Cukup sekian dari saya, baik kurang saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.